ini mata pelajaran baru yang akan mungkin diusulkan tahun depan, di tahun 2026 itu akan ada di SD, yaitu pembelajaran coding. Dan hari ini kita akan belajar tentang algoritma membuat kopi atau teh. Sama-sama kita baca. Algoritma membuat kopi atau teh. Ya, karena semua kita yang ada di sini itu kita minum teh, jadi hari ini kita fokus kepada pembuatan teh. Kita tidak akan membuat kopi hari ini ya. Kita fokus kepada pembuatan teh. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran kita tentang algoritma membuat kopi atau teh, siapa yang pernah membuat teh atau kopi di rumah? Semua, hampir semua ya? Oke, Ibu akan bertanya dulu. Oke, ya, kalau kita mau buat teh, apa yang kita siapkan dulu? Siapkan gula, oke? Siapkan gelas, air, sendok, kopi. Ya, kalau misalnya kita mau buat kopi dan teh, kita harus siapkan dulu bahannya. Kalau misalnya dari urut-urutannya, apa yang pertama kita lakukan kalau kita mau buat teh? Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan angkat tangan? Oke, kalau kita mau buat teh, apa yang pertama kita lakukan? Gelas, siapkan gelas dulu. Terus yang kedua, masukkan gula. Oke, terus yang ketiga, oh, kita buat teh saja, kopi tidak. Habis kita masukkan gula, masukkan air, terus habis masukkan air, baru masukkan teh celupnya. Oke, tepuk tangan dulu. Ini pengalaman. Dan yang pasti tadi semua angkat tangan pernah membuat kopi atau teh di rumah. Pasti semuanya sudah pernah melakukan itu. Urut-urutannya benar atau tidak, nah itu yang masih jadi tanda tanya dulu. Dan sebentar kita akan sama-sama praktekkan cara membuatnya seperti apa, sesuai urut-urutannya, gitu ya. Kita masuk dulu penjelasan tujuan dari pembelajarannya. Ya, oke. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kita akan berdoa bersama dulu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Mari salah satu siswa maju untuk pimpin dalam doa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, luar biasa. Oke, kita masuk di dalam tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang perlu kita capai di dalam pembelajaran kita hari ini. Kita baca bersama-sama dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan apa itu algoritma. Oke, yang kedua, Oke, yang ketiga, menyusun algoritma.
kita ingin menyelesaikan sebuah masalah atau ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu, urutannya itu sangat penting sekali. Seperti itu, dan harus sesuai urutannya. Tidak boleh langkah yang ketiga kita jadikan langkah yang pertama. Harus sesuai urutan. Seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan algoritma. Jadi algoritma itu berkaitan dengan urutan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Mengerti apa itu algoritma? Jadi kalau ditanya sebentar apa itu algoritma, itu berkaitan dengan urutan atau langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lalu lihat baik-baik di situ. Yang kedua, dalam coding, algoritma digunakan agar komputer tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dalam pembelajaran coding, algoritma itu digunakan agar komputer tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, sebentar, Ibu ada keperluan. Oke, baik, kita lanjut. Dalam coding, kembali lagi Ibu jelaskan, dalam coding, algoritma itu digunakan agar komputer tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, algoritma ini kita masukkan di dalam komputer. Jadi, data yang harus kita masukkan dalam komputer. Seperti itu. Jadi, algoritma atau urut-urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kita masukkan di dalam komputer, lalu hasilnya nanti itu akan kita dapatkan. Itu hubungan antara coding dan algoritma. Lalu yang berikutnya itu contohnya membuat kopi atau teh, yang nantinya akan kita praktekkan sama-sama setelah ini ya. Nah, kita akan masuk di algoritma. Ini kita membuat kopi karena tidak ada yang minum kopi, kita buat teh sama-sama. Nah, kita lihat sama-sama algoritma atau urutan di dalam kita membuat teh. Yang pertama, kita siapkan apa di situ? Siapkan apa? Siapkan teh. Yang kedua, masukkan kantong teh. Yang ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, tunggu 2 sampai 3 menit. Yang kelima, tambahkan gula. Yang keenam, aduk rata. Yang ketujuh, sajikan. Ya, jadi ini urutan yang akan kita lakukan hari ini. Oke, yang pertama, siapkan gelas. Tolong semua gelasnya disiapkan. Gelas saja dulu. Gelas, sendoknya tidak usah dulu. Sendoknya disimpan dulu. Oke, semua gelas sudah ada di depan. Gulanya disimpan dulu di tempat lain. Karena urut-urutannya sebentar masih ada urutannya tersendiri ketika kita memasukkan gula. Itu yang pertama. Kita siapkan gelas dulu ya. Sudah siapkan gelas semua? Sudah. Yang kedua di situ apa? Masukkan kantong teh. Masukkan kantong teh. Ibu akan bagikan. Langsung dimasukkan di setiap gelasnya kita. Kalau lebih disimpan saja. 1 anak 1 kantong teh. Sudah dimasukkan kantong tehnya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Ibu tunjukkan. Bagian ininya harus ada di luar, jangan di dalam, supaya sebentar
tidak kepanasan nanti. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Langkah yang ketiga apa di situ? Oke, silahkan tuangkan air di dalam gelas masing-masing sesuai yang kalian inginkan. Silahkan dimasukkan ke dalam setiap gelas. Pelan-pelan, hati-hati supaya kertas bukunya tidak basah, tidak kena air. Secukupnya yang kalian inginkan. Sudah? Oh ya, dibagi-bagi. Masih ada? Isi sudah? Harus. Sudah semua? Sudah. Ini agak tambah lagi air. Berapa apa yang lebih ini harus kita nyanyi. Sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang kita menunggu sedikit. Sambil kita menunggu, siapkan gula. Gulanya ditaruh di samping memang. Sambil kita menunggu. Jangan langsung dituangkan dulu. Masih ada langkah selanjutnya di situ. Taruh di sampingnya. Masukkan gulanya itu secukupnya, jangan terlalu banyak, ya? Ya. Sudah siap semua? Sudah. Oke, pakai sendok. Masukkan gula pakai sendok. Silakan. Secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau gula terlalu banyak, apa yang terjadi nanti? Hah? Terlalu manis. Secukupnya saja. Kalau air kita sedikit, ya sesuaikan gulanya juga sedikit, jangan terlalu banyak. Sudah? Kalau sudah selesai, masukkan gulanya. Gula yang masih tersisa diikat kembali, disimpan. Taruh di tengah kembali. Sendoknya taruh saja di dalam gelas masing-masing. Dirapikan dulu di tengah gula yang tersisa supaya jangan terlalu banyak. Sudah semua? Sabar dulu. Nanti akan ada perintah selanjutnya. Sudah? Sudah. Setelah tambahkan gula, apa selanjutnya di situ? Aduk rata. Kita bahasa Sundanya kita korek-korek dia. Pelan-pelan. Cara koreknya itu pelan-pelan, searah jarum jam. Silahkan dikorek, diaduk. Pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Pelan-pelan supaya gulanya itu larut semua. Kalau kita terlalu cepat, bisa jadi gulanya itu tidak larut semua. Pastikan tidak ada gula yang tersisa di bagian bawah. Diaduk rata sampai tidak ada gula yang tersisa. Dan pastikan tehnya warna merah, bukan warna kuning, apalagi warna putih. Yang pakai plastik-plastik yang warna-warni pastikan ya, karena ibu tidak bisa lihat secara langsung. Kalau yang pakai gelas transparan, ibu bisa langsung lihat. Ini sudah.
begini. Perhatikan. Dari kiri kanan. Nah, aduknya begini. Bukan begini. Bukan, tapi searah jarum jam. Pastikan tidak ada gula yang tersisa. Ya, sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, coba letakkan sendoknya di bagian tengah, diangkat tehnya, Ibu mau lihat. Angkat sedikit, ya, angkat semua. Setiap kelompok. Oke, hati-hati. Sencis satu dengan yang lain silahkan dinikmati. Ya, minum, silahkan diminum masing-masing. Ibu mau tahu rasanya bagaimana. Silahkan diminum. Silahkan diminum, minum. Apa rasanya? Hah? Enak? Yakin? Ada yang terlalu manis? Hah? Ada yang terlalu manis? Siapa yang terlalu manis? Alga, kenapa terlalu manis? Kebanyakan gula, makanya gulanya harus pas-pas supaya tidak terlalu manis. Ada lagi yang rasanya pahit? Hah? Atau tidak ada rasa sama sekali? Ada? Tidak ada? Oke, disimpan semua ke tengah dulu. Nah, sebentar baru kita minum. Ini bukan waktunya untuk kita minum-minum, ini praktek membuat. Jadi taruh dulu di tengah. Sebentar pada waktunya kita akan minum bersama-sama. Oke, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira ketika tadi kita membuat teh, urutannya harus terurut. Yang pertama harus begini, yang kedua harus begini, yang ketiga harus begini, yang keempat harus begini, kelima harus begini, keenam harus begini. Kira-kira ketika kita mengurutkan itu, apa yang kita rasakan? Hah? Senang. Oke, apa lagi? Gembira. Iya, senang dan gembira sama. Apa lagi? Bahagia. Iya, oke. Ada sikap hati-hati di situ? Ada? Ya. Di dalam memberikan urutan satu persatu, penting sekali ketelitian dan sikap hati-hati. Contohnya yang pertama itu apa di situ? Siapkan gelas. Kita ambil gelasnya, kita siapkan. Yang kedua di situ? Masukkan air. Ya. Masukkan kantong teh, masukkan dengan pelan-pelan. Bukan ambil kantong teh kita lempar dalam gelas. Perlu ketelitian, perlu sikap hati-hati. Lalu yang ketiga, kita tuangkan air. Kita tuangkan air juga kita perlu perhatikan supaya air itu tidak tumpah, tidak berlebihan, atau air itu jangan terlalu sedikit. Kita harus teliti, tuangkan pelan-pelan. Bukan begitu, buka air langsung begini, tidak bisa. Yang ada tumpah semua. Kita buka pelan-pelan, kita miringkan sedikit botolnya, kita siram pelan-pelan. Perlu sikap teliti, perlu sikap hati-hati. Lalu kita menunggu 2-3 menit supaya kantong kantong tehnya itu bisa meresap dengan baik dan bisa mengubah warna air putih ini menjadi merah, menjadi air teh. Lalu berikutnya baru kita menambahkan gula. Kenapa Ibu bilang tadi pakai sendok? Supaya takarannya sesuai. Jadi kalau misalnya kita ambil dari kantong, kita langsung masukkan begini, yang ada gula terlalu banyak atau akan tumpah kemana-mana gulanya. Lalu juga kita mengaduk rata. Cara aduknya ada dari kiri ke kanan, searah jarum jam. Tidak bisa kita buat teh kita aduk sembarang begini, pokoknya yang penting buat, tidak. Harus diaduk dengan baik. Hati-hati airnya yang ada di sini tumpah kemana-mana. Ada tadi beberapa Ibu lihat ada air yang tumpah di atas meja.
perlu teliti, perlu hati-hati. Lalu yang terakhir baru kita sajikan, kita menghidangkan. Kalau kita apalagi ada tamu, kita taruh di bulan, baru kita bawa, kita menyuguhkan kepada tamu. Langkah-langkah ini seperti itulah cara komputer bekerja. Harus sesuai urutannya. Misalnya nomor 1, kita harus tulis siapkan gelas. Kalau misalnya nomor 1 kita tulis sajikan, apa yang mau disajikan? Komputer akan bingung nanti kalau kita masukkan data yang pertama itu sajikan. Jadi komputer bekerja dengan cara harus berurutan. Dan kita diharapkan cara berpikirnya sama dengan komputer. Urutannya harus jelas. Kita harus teliti, kita harus hati-hati. Lalu kita masuk di flowchart membuat teh. Nah, ini bahasa komputer. Jadi kalau kita mau memasukkan data ini ke dalam komputer supaya komputer nanti menghasilkan T, seperti ini kita tulis. Jadi yang pertama kita tulis start, itu pakai kurung. Di situ lihat. Lalu kita pakai anak panah. Lalu siapkan gelas, masukkan teh, tuangkan air panas, tunggu, tambahkan gula, aduk, sajikan, dan M. Jadi ini data yang kita masukkan di komputer. Seperti itu. Jadi harus sesuai urutannya. Seperti itu, Ya. Lalu sekarang kira-kira kalau kita ingin membuat kopi, kalau ini kita buat teh, langkah pertama apa yang perlu kita lakukan kalau buat kopi? Siapkan gelas yang pertama. Yang kedua, masukkan kopi dulu. Habis masukkan kopi, ini cara berpikir komputer yang kita pakai, bukan cara berpikirnya kita. Yang ketiga, masukkan air dulu. Habis itu baru masukkan gula, terus aduk rata, baru disajikan. Nah, perhatikan baik-baik. Algoritma yang tadi yang kita pelajari itu adalah langkah-langkah yang terurut. Harus sesuai dia punya urutan. Kalau mau bekerja seperti komputer, harus urutannya harus jelas. Kita masukkan datanya itu harus jelas. Karena kalau data yang kita masukkan itu tidak jelas atau tidak sesuai urutan, tidak akan menghasilkan teh atau kopi yang kita inginkan. Yang ada nanti dia error. Seperti itu. Sama dengan kita ANBK kemarin toh. Ya. Kita salah sentuh saja yang di komputer, kita salah tekan saja, yang ada dia error. Jadi komputer itu butuh data yang jelas. Kita memasukkannya harus sesuai dengan urutan. Perhatikan di situ dia. Ini yang Ibu bilang. Jika urutannya salah, hasilnya juga salah. Jadi kalau misalnya yang pertama, contohnya yang pertama kita bilang tuangkan air panas, padahal yang pertama seharusnya siapkan gelas, dia tuangkan air panas, dia mau tuangkan di mana? Kalau kita tidak siapkan gelas dulu, begitu. Jadi kalau urutannya benar, hasilnya juga akan benar. Tapi kalau urutannya salah, hasilnya juga salah. Lalu yang paling terakhir di situ dia bilang coding memerlukan algoritma agar komputer bisa mengerti. Jadi di dalam coding, di dalam pembelajaran kita hari ini, algoritma atau urutan yang jelas itu sangat diperlukan agar komputer bisa mengerti. Kalau algoritmanya salah, hasilnya juga akan salah. Kalau algoritmanya benar, hasilnya juga akan benar. Oke, hari ini ada LKPD yang Ibu sudah bagikan di situ. Silahkan tuliskan namanya, silahkan tulis kelasnya, lalu coba menulis langkah-langkah dalam membuat
Silakan. Tadi sudah dijelaskan tadi urutannya dalam kita membuat teh, apa yang perlu kita lakukan yang pertama, apa yang kita lakukan yang kedua. Silakan. Diisi itu saja dulu. Langkah-langkah. Silakan ditulis langkah-langkah yang tadi kalian sudah praktekkan itu apa-apa saja. Silakan langsung ditulis. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Tidak perlu kalian terlalu berpikir lagi tadi apa yang kalian lakukan tadi. Yang pertama, siapkan gelas. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Urut-urutan yang itu, yang ini. Oke, ya. Sebentar kita kumpulkan nanti kumpulkan di ibu sebentar. Perhatikan dulu semua sekarang. Jadi, algoritma itu adalah Urutan. urutan di dalam menyelesaikan sebuah Masalah. masalah. Algoritma benar, hasilnya benar. Kalau algoritmanya salah, hasilnya Salah. intinya seperti itu. Kalau dalam berpikir komputasional atau kita berpikir secara komputer, kita harus berpikir yang jelas dan berurutan dengan baik dan benar. Seperti itu saja. LKPD-nya sebentar akan dikumpulkan. Tehnya juga silahkan dinikmati sebentar. Tapi kita akan menutup pembelajaran kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pembelajaran coding, di mana kami bersama-sama belajar tentang algoritma membuat teh. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami membutuhkan data yang jelas, urutan yang benar, dan juga Tuhan kehati-hatian dan ketelitian di dalam kami mengerjakan sesuatu. Berkatilah kami semua supaya hari demi hari kami terus belajar berpikir yang benar untuk hasil yang akan benar. Sepanjang hari ini Tuhan, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, pembelajaran kita sampai di sini hari ini. LKPD-nya silahkan dikumpulkan ke ibu. Silahkan. Oke, baik, terima kasih kerjasama kita hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selamat pagi